Halo, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini sudah lama nggak bikin konten ya, makanya pagi hari ini saya ingin membuat sebuah konten di channel ini, yaitu review buku. Nah, kita habis belanja buku cukup banyak. Nah, punya target untuk membaca satu buku satu hari, dan saya akan mencoba mereview buku. Buku ini dari karangannya Profesor Steve Peters. Nah, judulnya adalah The Chimp Paradox, atau paradoks simpanse ya. Buku ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola pikiran untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, siapa sih si Profesor Steve Peters ini? Profesor Steve Peters adalah seorang psikiater, dia juga seorang konsultan. Sudah lebih dari 20 tahun dia bekerja dalam bidang psikiatri klinis. Kemudian ia juga seorang dosen di Universitas Sheffield University dari tahun 1994, dan juga dia bekerja dalam bidang olahraga elit ya, untuk tim Olimpiade. Jadi dia selain seorang psikiater, dia juga sebagai konsultan untuk Liverpool Football Club ya. Nah, ini bukunya seperti ini. Kemudian ini belinya di Gramedia, harganya 118.000. Saya sudah baca dan worth it banget. Jadi secara umum buku ini berbicara tentang menggambarkan benak manusia menjadi 3 bagian. Kita buat sebagai benak psikologis. Ada nanti yang akan kita bahas di buku ini kebanyakan tentang frontal, yang bagian depan ini otak bagian depan, kemudian limbik, parietal. Nah, frontal ini area manusia, limbik ini adalah area simpanse, dan parietal ini adalah area komputer. Wah, apa itu ya? Nah, di buku ini kita akan belajar bagaimana mengelola ketiga area itu dengan manusia, simpanse, dan komputer. Nah, simpanse atau yang sistem limbik yang ada di dalam otak kita itu adalah mesin emosi. Nah, dia membaginya sebagai mesin emosi. Mesin emosi ini maksudnya adalah rasa marah, rasa sedih, rasa bahagia gitu ya. Di sini kita akan berkenalan dengan model simpanse ya. Jadi simpanse ini betul-betul dikatakan bahwa dia adalah hanya mesin emosi. Dia berpikir secara bebas dari kita, dan bukan tentang baik dan buruk. Tugas kita adalah Anda tidak bertanggung jawab untuk sifat simpanse Anda, tetapi Anda bertanggung jawab untuk mengaturnya. Emosi, ada sedih, ada marah, ada bahagia gitu ya. Jadi kadangkala kalau kita melibatkan dalam pengambilan keputusan, lalu benak simpanse kita yang dominan, yang ada adalah kita membawa perasaan ya, tidak subjektif, karena perasaan-perasaan emosinya itu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Di buku ini dijelaskan bahwa salah satu rahasia kesuksesan, karena judulnya adalah mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, adalah bagaimana kita belajar hidup bersama dengan simpanse dan manusia. Kalau tadi yang bagian frontal ini adalah disebut dengan manusia, bagian limbik adalah simpanse, dan bagian parietal yang ke atas ini disebut dengan komputer, atau di bagian pengolahan data, menggabungkan antara benak simpanse dan benak manusia, kemudian diolah oleh sistem komputer yang disebut dengan bagian parietal, yang akan menentukan sebuah pilihan perilaku atau pilihan perasaan yang akan kita tampilkan kepada diri sendiri maupun orang lain. Buku ini juga disampaikan bahwa ada ringkasannya. Uniknya dari buku ini adalah ada sebuah ringkasan di setiap babnya. Benak psikologi terdiri dari 3 otak terpisah, manusia, kemudian simpanse, dan komputer. Anda adalah manusia, kemudian simpanse adalah mesin pikir emosi, kemudian komputer adalah area gudang atau mesin fungsi yang bekerja secara otomatis. Masing-masing benak otak ini ya bisa mengambil kendali mana yang lebih dominan di antaranya, atau bahkan juga mereka akan bekerja sama ketiga benak di dalam otak kita ini dalam bertingkah maupun berperilaku.
Nah, di sini akan dijelaskan juga, di buku ini dijelaskan tentang cara kerja tadi ya. Kalau manusia, cara kerja itu ada rencana dan tindakan, pemikiran logis, fakta, kebenaran. Nah, itu manusia. Nah, kalau simpanse, rencana, tindakan tuh sama. Nah, yang membedakan adalah pemikiran emosional, kemudian perasaan dan kesan. Nah, itu yang membedakan antara manusia dengan simpanse. Nah, lalu kemudian apa sih ciri-cirinya pemikiran emosional dari simpanse itu? Yang pertama, langsung ngambil pendapat, gitu ya, berpikir hitam putih, paranoid, katastrof, tidak rasional, penilaian yang emosional, ya. Tuh. Kemudian kalau untuk manusia, pertama adalah berbasis bukti, rasional, berada dalam konteks dan sudut pandang, dan kemudian memahami area kelabu dan memiliki penilaian yang seimbang. Ya, jadi itu bedanya antara simpanse dengan manusia. Nah, di sini dijelaskan juga tentang respon alamiah dari seorang simpanse ya. Itu ternyata ada di dalam diri manusia menurut buku ini. Disebut dengan respon MBM. Melawan atau melawan serang, kemudian berlari, membeku ya. Kalau berlari ya melarikan diri, kalau membeku ya udah dia beku gitu ya. Jangan bergerak gitu. Itu reaksi simpanse. Sama juga ketika kita melihat dunia, kita merespon dunia, respon itu yang biasanya kita hadapi. Kita mau melawan atau menyerang, kita mau berlari atau melarikan diri, atau kita membeku, diem, nunggu apa situasi baru kita melakukan sesuatu. Nah, bedanya kalau sama manusia itu ada kejujuran, kasih sayang, hati nurani, mematuhi aturan, pengendalian diri, perasaan tentang tujuan, dan pencapaian dan serta kepuasan. Nah, itu menurut pembedaan dari antara simpanse dan manusia. Lalu gimana caranya kita mengatur ini? Yang pertama saya bacakan poin pentingnya ya. Penting. Kekuatan, kemauan bukanlah cara yang baik untuk mengatur simpanse Anda. Jangan bergulat dengan simpanse. Kenapa? Poin penting lagi nih. Simpanse 5 kali lebih kuat daripada manusia. Nah, simpanse emosional Anda juga 5 kali lebih kuat daripada Anda. Jangan berusaha mengendalikannya, tetapi aturlah dia. Anda membutuhkan rencana pengaturan. Jadi simpanse jangan dilawan, jangan adu pancok sama simpanse katanya. Tapi kita atur. Artinya benak psikologis kita, terutama sistem limbik yaitu simpanse, jangan dilawan, jangan adu pancok sama dia karena dia 5 kali lebih kuat karena punya sisi emosionalnya. Oleh sebab itu mari kita atur. Anda tidak bisa mengubah sifat alami dari simpanse Anda, tetapi Anda bertanggung jawab untuk mengaturnya. Jadi buku ini bercerita bagaimana kita bisa mengelola pikiran tadi untuk mencapai kesuksesan, ya, untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi ketika kita bisa mengelola si benak manusia kita akan lebih logis, lebih sistematis, lebih terukur, lebih realistis gitu ya. Dengan sistem kepercayaan seorang manusia yang butuh bersosialisasi dengan orang lain, butuh berhubungan dengan orang lain. Sedangkan dari sisi yang simpanse adalah bagaimana area-area emosional kita, bagian-bagian emosional kita yang perlu dikendalikan, gitu ya. Kemudian sistem benak komputer kita, bagaimana kita bisa menggunakan benak komputer ini dengan sebaik-baiknya sebagai sumber rujukan. Jadi bagaimana mengelola 3 benak ini dalam situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Kira-kira gitu ya. Nah, ada di belakang juga, apakah Anda menyabotase kebahagiaan dan kesuksesan Anda sendiri? Jadi apakah kita justru yang menyabotase gitu loh kebahagiaan kita, baik dari sisi simpansenya dengan sisi emosionalnya, atau terlalu logis kita menggunakan sisi manusia kita.
Jadi bagaimana kita menggabungkan ketiganya? Apakah Anda berjuang untuk memahami diri sendiri? Apakah emosi Anda terkadang menentukan hidup Anda? Nah, jadi buku ini adalah bagaimana model manajemen pikiran yang sangat kuat, gitu ya, yang dapat membantu Anda bahagia, percaya diri, lebih sehat dan lebih sukses. Profesor Steve Peters, ya. Oke, buku yang layak untuk dibeli, teman-teman bisa baca, itu gambaran umumnya, dan ini setebal 381 lembar, 381 halaman, 381 halaman, kemudian pengarangnya dari penerbit PT Gramedia, Pustaka Utama Jakarta, tahun 2014, dan ini The Chimp Paradox, itu ya, 2012, kemudian di hak ciptanya oleh penerbit Gramedia, ya. Kemudian ini ada daftar isinya, ada dibagi menjadi 3 bagian ya. Pertama adalah menjelajahi dunia benak internal. Kemudian bagian 2, strategi menangani masalah sehari-hari, lengkap. Kemudian bagian 3, kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan, bagaimana kita menggapainya dan cara kita memanage 3 benak emosi tadi. 3 benak otak kita, yaitu manusia, simpanse, dan komputer. Oke, selamat membaca teman-teman. Ini buku saya rekomendasikan untuk teman-teman beli bagi Anda yang ingin mengembangkan diri. Oke, sampai bertemu di review buku berikutnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar untuk buku ini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, salam sehat.